Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan seputar G30 SPKI, kisah Sukitman, agen polisi yang lolos dari lubang buaya. Peristiwa kekejaman G30 SPKI meninggalkan coretan hitam dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Seorang saksi sejarah peristiwa itu mengungkapkan pengalamannya kepada wartawan Intisari LR Supriyatto Yahya dan Angling Sari Saptono ketika ia hampir ikut menjadi korban. Tulisan ini pernah dimuat di majalah Intisari edisi September 1992 dengan judul asli yang lolos dari lubang buaya. Malam baru saja lewat, sementara matahari pagi pun belum terjaga dari peraduannya. Karena waktu itu memang baru pukul 3, tanggal terakhir pada bulan September baru berganti dengan tanggal 1 Oktober 1965. Jakarta dan penduduknya masih terhanyut dalam sepenggal mimpinya. Namun Sukitman yang waktu itu berpangkat agen polisi 2 tidak ikut terhanyut dalam buayan mimpi. Ia harus menjalankan tugasnya di seksi VM Kebayoran Baru, sekarang Kores 704 yang berlokasi di Wisma Auri di Jalan Iskandar Syah, Jakarta bersama Sutarso yang berpangkat sama. Waktu itu polisi naik sepeda, sedangkan untuk melakukan patroli kadang-kadang kami cukup dengan berjalan kaki saja karena radius yang awal dikuasai adalah sekitar 200 meter. Katanya mengenang masa awal tugasnya, tiba-tiba ia dikejutkan oleh bunyi rentetan tembakan yang rasanya tidak jauh dari posnya. Karena tembakan itu berasal dari bawah dan dekat situ ada gedung mabak yang tinggi, suara tembakan itu memantul. Rasa tanggung jawab membuat Sukitman bergegas mengendarai sepedanya dengan cara melawan arah mencari sumber tembakan itu. Sementara rekannya tetap melakukan tugas jaga. Dalam benak pemuda yang melintas, mungkin terjadi perampokan. Ternyata suara itu berasal dari rumah Jenderal DI Panjaitan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin. Di situ sudah banyak pasukan bergerombol. Belum sempat tahu apa yang terjadi di situ, tiba-tiba ia dikejutkan oleh teriakan tentara berseragam loreng dan berbaret merah yang berusaha mencegatnya. "Turun, lempar senjata dan angkat tangan." Sukitman yang waktu itu baru berusia 22 tahun, kaget dan lemas. Ia segera melakukan apa yang diperintahkan tanpa bisa menolak. Berhenti! Tarik! Tarik! Di bawah ancaman senjata di kiri kanan, Sukitman kemudian diseret dan dilemparkan ke dalam truk dalam keadaan tangan terikat dan mata tertutup. Tapi saya tetap masih belum bisa menduga apa yang terjadi. Katanya mengenang peristiwa menakutkan itu. Menurut perasaannya, dalam truk itu, Sukitman dilemparkan di samping sopir. Setelah itu saya sudah tidak tahu lagi karena udah langsung ditutup, diikat. Sudah saya berada di dalam kabin mobil di samping supir. Dengan mengandalkan daya ingatnya, Sukitman berusaha mencari tahu kemana ia akan dibawa. Begitu dari cawang belok ke kanan,
Sukitman mulai kehilangan orientasi, berbagai perasaan berkecamuk di dadanya. Pokoknya saya pasrah kepada Tuhan sambil berdoa, katanya. Saksi pembantaian. Entah di mana, akhirnya kendaraan yang membawa Sukitman berhenti. Ia segera diturunkan dan tutup matanya, dibuka. Tentu saja saya jalangjang-jalongjong, karena dari keadaan gelap, saya langsung dihadapkan kepada terang. Pada waktu itulah ia mendengar orang bicara, "Yani wis dipateni." Turun, begitu turun dibuka ikatan saya, ikatan tutup mata dengan tangan, kemudian saya diseret, tapi samar-samar mendengar kata-kata Yani wis dipateni. Tak lama kemudian, seorang tentara yang menghampiri Sukitman dan tahu bahwa sandranya itu seorang polisi, segera menyeret Sukitman ke dalam tenda. Tentara tersebut segera melapor kepada atasannya. Pengawal Jenderal Panjaitan ditawan. Meskipun waktu itu masih remang-remang, di dalam tenda, Sukitman sempat mengamati keadaan sekelilingnya. Ia melihat orang yang terlentang mandi darah. Ada juga yang duduk di kursi sambil bersimbah darah segar. Seseorang memerintahkan si tentara tadi, yang kemudian diketahui namanya Letudul Arif, agar Sukitman ditawan di depan rumah. Begitu hari terang, dari jarak 10 meter, Sukitman bisa melihat dengan jelas sekelompok orang mengerumuni sebuah sumur sambil berteriak, "Ganyang Kabir, Ganyang Kabir." Ke dalam sumur itu dimasukkan tubuh manusia, entah dari mana, yang langsung disusul oleh berondongan peluru. Sukitman sempat melihat seorang tawanan dalam keadaan masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya, mampir sejenak di tempatnya ditawan. Setelah tutup matanya dibuka dan ikatannya dibebaskan, di bawah todongan senjata, sandera itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu. Tapi kelihatannya ia menolak dan memberontak. Orang itu diikat kembali, matanya ditutup lagi, dan diseret langsung dilemparkan ke dalam sumur yang dikelilingi manusia haus darah itu dalam posisi kepala di bawah. Kenangnya, dengan perasaan tak keruan, Sukitman menyaksikan kekejaman demi kekejaman berlangsung di depan matanya, sampai ketika orang-orang buas itu mengangkuti sampah untuk menutup sumur tempat memendam para korbannya. Dengan cara itu, diharapkan perbuatan kejam mereka sulit dilacak. Di atas sumur itu kemudian ditancapkan pohon pisang. Setiap habis memberondongkan pelurunya, jika akan membersihkan senjatanya, para pembunuh yang menamakan dirinya sukarelawan dan sukarelawati itu pasti melewati tempat saya ditawan, tambahnya. Dengan demikian, Sukitman bisa melihat dengan jelas siapa-siapa saja yang terlibat peristiwa yang meminta korban nyawa 7 pahlawan revolusi. Ia pun sempat melihat Letkol Untung yang mengepalai kejadian kelam dalam sejarah militer di Indonesia itu. Untung tertidur. Kemudian, salah seorang anggota Cakrabirawa menghampiri Sukitman yang masih diliputi rasa takut. "Kamu tidak usah takut, kita sama-sama prajurit. Beli kaos singlet pun kita sudah tidak bisa. Sementara para jenderal yang menamakan diri Dewan Jenderal, jam dinding di rumahnya saja terbuat dari emas. Dan mereka akan membunuh presiden pada tanggal 5 Oktober. Kamu kan tahu Cakrabirawa tugasnya adalah sebagai pengawal dan penjaga presiden," kata Sukitman mengulangi apa yang diucapkan si anggota Cakra tersebut. Yang jaga saya waktu itu dari anggota-anggota Cakra ini hanya mengatakan begini, "Kamu tidak usah takut-takut. Kita pengawal dan pengaman presiden. Beli kaos singlet pun sudah tidak bisa, beli kaos singlet pun sudah tidak bisa. Tapi orang-orang ini, jenderal-jenderal ini yang menamakan dirinya Dewan Jenderal, jam dindingnya aja dari emas." Waktu itulah Sukitman baru merasa agak tenang, meskipun ia masih tetap diawasi. Ternyata anggota Cakra itu sudah didrill karena langsung berada di bawah komando Letkol Untung. Sekitar 1 jam kemudian, melalui radio disiarkan, siapa yang mendukung G30S itu akan dinaikkan pangkatnya 1 tingkat untuk prajurit, sementara yang aktif akan memperoleh kenaikan 2 tingkat. Mendengar pengumuman itu, semua yang merasa terlibat bersalam-salaman karena merasa gerakan mereka sukses. Setelah suasana agak tenang, Sukitman dipanggil oleh Letudul Arif yang menanyakan di mana senjata Sukitman. Sukitman menjelaskan apa yang terjadi ketika ia berada di daerah Kebayoran.
Akhirnya, senjata itu bisa ditemukan, walaupun dalam keadaan patah. Mengira Sukitman bukan musuh, bahkan teman senasib, Jumat sore itu, Sukitman diajak menuju Halim bersama iring-iringan pasukan. Sesampai di Gedung Penas, daerah Bypass, sekarang Jalan Jenderal Ahmad Yani, pasukan itu diturunkan di lapangan, sementara Sukitman masih bersama Dul Arif. Pada malam harinya, entah mengapa, orang yang mengawasi tawanannya malah mengajak Sukitman untuk mengambil nasi. "Kemana?" tanya Sukitman. "Ke Lubang Buaya, tempat para jenderal dibunuh," jawab Kopral Iskak, orang yang mengajaknya tersebut. Pada waktu itulah saya baru tahu bahwa yang dikatakan Ganyang Kabir itu para jenderal, ungkap Sukitman. Kopral Iskak ini ngajak saya. Saya tanya kemana? Ke Lubang Buaya. Jadi malam Sabtu baru tahu tempat tadi seharian itu namanya Lubang Buaya. Jalan yang diambil melewati Cililitan, Kramat Jati, Pasar Hek bukan sesuatu yang asing bagi Sukitman, karena dulu ia pernah mengikuti latihan di daerah itu. Keadaan masyarakat masih tenang karena belum menyadari apa yang terjadi. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 23. Manusia-manusia haus darah itu masih diliputi suasana kemenangan. Selesai mengambil nasi, mereka segera kembali ke Gedung Penas untuk membagikannya kepada para pasukan. Ketika kembali menuju Gedung Penas itu, saya sempat turun untuk membeli rokok. Saya pikir mendingan saya terus pulang saja, kata Sukitman. "Jangan," kata Kopral Iskak yang menjadi supir. "Saya juga pulangnya ke Tanah Abang." Ternyata Iskak adalah supir Letkol Untung yang mengotaki pemberontakan berdarah ini. Karena kelelahan, akhirnya Sukitman tertidur. Hari Sabtu pagi, Sukitman mulai pasang mata lagi. Hari itu semakin siang, anggota pasukan semakin banyak dan mereka sudah berganti pakaian. Rupanya mereka sudah mempersiapkan segalanya, komentar ayah 3 anak ini. Dalam suasana yang kurang menguntungkan itu, Sukitman masih sempat jajan untuk mengganjal perutnya, tapi kesempatan untuk melarikan diri sama sekali tidak mungkin. Kira-kira pukul 14, karena merasa kepala pusing, Sukitman masuk ke kolong truk untuk berbaring. Ia menggunakan helmnya untuk ganjal kepala. Senjatanya yang patah pun ia simpan di dekatnya. Sementara kepalanya yang pusing diikatnya dengan skraf yang sebelumnya digunakan oleh para pemberontak itu. Rupanya Sukitman benar-benar jatuh tertidur. Meskipun saya mendengar bunyi tembakan gencar, entah mengapa mata saya tidak mau diajak kompromi untuk melek, katanya. Suara tembakan kayak yang percis yang di Kebayoran. Ramai gitu, tembakan gencar. Tapi nggak mau buka mata. Tiduran aja di kolong truk. Ketika terbangun sore harinya, sekitar pukul 16, ia mendapati dirinya hanya sendirian di situ. Sementara anggota pasukan yang demikian banyak siang itu, tak satu pun kelihatan batang hidungnya, sedangkan truk masih berjejer. Sukitman menganggap hal itu suatu keberuntungan dan juga lindungan Tuhan. Menghadap Maijen Soeharto, tiba-tiba datanglah pasukan tentara yang kemudian diketahui sedang mencari jejak anggota yang terlibat G30S PKI. Pasukan itu mengenakan tanda pita putih. Prinsip saya kalau pakai pita putih itu PMI, jadi tidak mungkin menangkap tawanan dan dibunuh. Karena tidak ada siapa-siapa lagi selain dirinya, Sukitman pun diperiksa. Begitu pasukan itu tahu bahwa yang diperiksa seorang polisi, mereka pun kaget. Tanpa banyak tanya, saya segera diberi pita putih dan langsung dibawa ke markas Cakrabirawa yang terletak di belakang Istana Negara yang sekarang menjadi Gedung Binaraga. Saat itulah ia menjelaskan segamblang-gamblangnya apa yang dialaminya dan kemudian dibuatkan proses verbal. Hal itu baru selesai pukul 3. Setelah selesai, segeralah hal itu disebarkan ke berbagai pihak yang dianggap perlu mengetahuinya. Minggu pagi, Sukitman dijemput dan segera dihadapkan kepada Pangdam 5 Jaya yang waktu itu dijabat oleh Maijen Umar Wirahadikusuma. Kemudian Sukitman dibawa oleh Mayor Mubardi, Ajudan Jenderal Ahmad Yani, ke Jalan Lembang, Jalan Saharjo, dan ke Cijantung. Di sana, Sukitman menghadap Kolonel Sarwedi Wibowo. Sementara laporan Sukitman pun sudah ada di sana. Bersama pasukan RPKAD, Sukitman segera menuju ke lokasi pembantaian. Dari Pasar Hek, kami harus jalan kaki dan langsung menyebar, kenangnya. Di lokasi, pasukan pemberontak masih banyak berkeliaran.
Mereka segera diberi ultimatum, jika tidak menyerah akan segera dihancurkan. Akhirnya, RPKAD dapat menguasai keadaan dan bisa menemukan sumur yang digunakan untuk menyembunyikan jenazah para pahlawan revolusi itu. Sejak hari Minggu, pukul 22, Sukitman sudah diambil lagi dan berada di bawah pengawasan Sarwo Edi. Sukitman dilarang untuk berbicara apapun kepada orang lain. Karena kelelahan, saya tertidur dan tidak tahu dibawa kemana. Tahu-tahu saya sudah sampai di Jalan Merdeka Timur, melapor dan menghadap Panglima Kostrad Maijen Soeharto. Kemudian saya dibawa kembali ke Cijantung, kenang Sukitman. Hari Senin, jenazah para pahlawan revolusi berhasil diangkat dari sumur dan segera dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, kini RS Gatot Subroto. Ternyata tugas Sukitman masih belum selesai sampai di situ. Ia dijemput lagi oleh pasukan dari Kodam. Namun atas perintah Pangdam 5 Jaya, ia diambil lagi dari Cijantung. Kemudian ia masih harus dibawa ke Kodam Jalan Guntur untuk diperiksa. Setelah itu ke Markas Cakra. Baru pada hari Rabu Sukitman dikembalikan. Tentu saja rekan Sukitman serasa mimpi melihat temannya kembali tanpa kurang satu apapun, meskipun sepedanya penuh darah. Sejarah kadang memang sulit diduga. Sukitman yang sedang menjalankan tugasnya ternyata terseret ke dalam peristiwa besar di Republik ini. Maka jadilah ia seorang saksi sejarah. Tentu saja Sukitman menerima penghargaan berupa kenaikan pangkat menjadi agen polisi 1. Bintang Satria Tamtama diperolehnya bertepatan dengan Hari Kepolisian 1 Juli 1966 dan Bintang Satya Penegak diberikan oleh Presiden Soeharto tepat pada Hari ABRI 5 Oktober 1966. Setiap peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober di Lubang Buaya, Sukitman merupakan salah satu undangan yang tak terlupakan. Hal ini sangat membanggakan hatinya karena ia merasa dihargai oleh pemerintah. Sukitman yang kini berpangkat kapten tidak pernah menganggap dirinya sangat berjasa. Ia lebih mensyukuri rahmat Tuhan yang dilimpahkan pada dirinya karena bisa terhindar dari rengkutan maut 27 tahun yang lalu itu. Demikianlah Bray seputar G30S PKI, kisah Sukitman, agen polisi yang lolos dari lubang buaya.